Hai, ketemu lagi di Belajar Asik dari Rumah. Nah, ini ada buah timun dan tomat. Ini tadi saya sarapan pakai nasi goreng dengan lalapannya timun dan tomat. Ini sisanya ya. Apa yang bisa kita pelajari nih dari buah timun dan tomat ini? Ayo kita mulai ya. Sekarang coba diambil satu buah timun dan satu buah tomat ini, kemudian kita letakkan di tisu ya, di tisu seperti ini. Kemudian kita lap ini untuk mengangkat air yang nempel di permukaan buah ini. Kemudian kita ambil wadah, ini wadahnya juga kita lap sampai bersih ya, tidak ada airnya. Kemudian buah ini kita angkat, kita letakkan di piring ini ya. Kemudian ini ada garam, kita ambil sedikit garam, taburkan garamnya. Bisa juga seperti dilumuri gitu ya, dilumuri garam seperti ini, garam halus. Kemudian ini kita sisihkan, kita diamkan. Kemudian ambil lagi satu buah timun ini, kemudian masukkan di mangkok berisi air. Juga satu buah tomat, masukkan di mangkok berisi air biasa. Kalau saya menggunakan air galon ya, air minum dari galon ini. Kemudian sisanya kita biarkan saja di piring ini ya. Jadi kita punya 3, ini diberi garam, kemudian yang ini dengan air ya, pakai air biasa, air minum. Dan yang ini kita biarkan aja di mangkok di piring tadi tanpa diberi perlakuan apa-apa. Kemudian kita tunggu 10-15 menit kemudian. Nah, sudah 15 menit ya. Sekarang coba kita amati apa yang terjadi. Nah, ini pada timun dan tomat yang tadi kita beri garam halus. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Nah, kalian perhatikan, ini di mangkoknya, di piringnya ada airnya. Ya, padahal tadi kan sudah kita lap, tidak ada airnya. Kemudian kalau kita perhatikan timunnya dan tomatnya kelihatan jadi lebih layu, jadi lemas. Coba kita bandingkan dengan yang tidak diberi perlakuan tadi ya. Nah, bisa kelihatan bedanya kan ya? Ini sampai layu leto gitu ya. Kalau ini kan tetap segar. Ini juga tomatnya. Nih, tomatnya juga masih kelihatan segar. Yang ini tanpa perlakuan, yang ini sudah kelihatan lemas dia. Nah, ini juga ada airnya. Nah, dari mana airnya? Air ini karena pada saat kita beri garam, tadi, tomat berada pada kondisi yang kita sebut dengan hipertonik ya. Garam membuat lingkungan sekitarnya bersifat hipertonik, sehingga air dari buah timun dan tomat tadi ditarik keluar. Ya, karena airnya keluar, maka timunnya jadi kelihatan lemas seperti ini ya, karena sel-selnya sudah kekurangan air ya. Inilah konsep yang disebut dengan osmosis. Jadi air akan bergerak dari tempat yang konsentrasi zat terlarutnya rendah ke tempat yang zat terlarutnya tinggi. Nah, seperti itu. Konsep osmosis ini juga digunakan pada proses pembuatan ikan asin. Jadi ikan itu kemudian diberi garam yang banyak sehingga air dari tubuh ikan akan tertarik keluar, kemudian dijemur sehingga airnya kering. Dengan demikian konsentrasi air di tubuh ikan akan sangat rendah, maka bakteri-bakteri akan sulit tumbuh di situ dan ikannya menjadi lebih awet. Sekarang kita lihat bagaimana yang direndam di air biasa tadi ya, di air galon tadi. Ternyata timun dan tomatnya terlihat lebih segar, lebih keras malah ya. Kalau digigit ini ya, saya pernah coba itu lebih crunchy jadinya, seperti itu. Kenapa? Nah, berarti zat terlarut pada sel tomat dan sel timun ini lebih tinggi atau bersifat hipertonis terhadap air galon ini, sehingga air galonnya yang masuk ke dalam sel-sel timun dan sel tomat ini, sehingga dia kelihatan lebih segar ya, seperti itu. Sedangkan yang tanpa perlakuan dia tetap pada kondisi yang seperti biasanya. Nah,
Jadi hari ini kita sudah belajar konsep osmosis, yaitu perpindahan air dari tempat yang zat terlarutnya rendah ke tempat yang zat terlarutnya tinggi. Terima kasih, semoga bermanfaat.